share, dan subscribe ya. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dr. Ursula dalam channel YouTube saya, Dr. Ursula, yang tentunya akan membahas tentang kesehatan. Pada kesempatan ini, saya mau membahas tentang COVID-19 lagi, bahwa sekarang sedang bertebaran klaster keluarga. Apakah itu klaster keluarga? Klaster keluarga itu adalah ketika seorang anggota keluarga terkena COVID-19, kemudian dia menularkan lagi kepada anggota keluarga yang lainnya. Karena memang ya namanya keluarga ya, masa iya sih pakai masker dalam rumah. Bapaknya kena, nulari ke istrinya, istrinya nyiumi anaknya ya. Jadi akhirnya bapak, ibu, anak ini kena semua. Dan itu terjadi penularannya di dalam rumah sendiri. Itulah yang disebut dengan klaster keluarga. Sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Yang pertama, berarti transmisi COVID-19 ini udah tembus, udah jebol ke dalam satuan sosial terkecil dalam suatu negara, yaitu adalah keluarga. Kebijakan pemerintah, protokol pemerintah itu zonk karena nggak nyampe ke akar, yaitu adalah keluarga. Yang kedua, kenapa bahaya? Karena kalau di Indonesia itu ya kita tahu sendirilah, kita ini kan negara yang apa-apa tuh salim-salim, silaturahmi. Kalau ke orang tua pasti cium tangan lah ya. Ngerasanya itu adalah itu bapak saya sendiri ya, masa pakai masker sih, ngapain kan. Padahal ternyata ya dari situ klaster keluarga tuh. Stigma tentang COVID-19 di Indonesia itu sangat buruk, sehingga orang itu enggan, nggak mau, nolak di swab. Padahal kan tadinya kita katanya swabnya sedikit, kurang gitu. Nah sekarang nih swabnya udah mulai banyak, tapi ternyata warga masyarakat yang nggak mau. Katanya nanti malah dibikin diada-adain jadi ada covidnya. Lola ya, ternyata memang ya ada covidnya, ada virusnya di dalam orofaring Anda. Tapi memang karena bandel, dia tetap kemana-kemana, keluar kota. Jadi pas giliran disuruh swab takut ketahuan. Padahal kan maksudnya baik, sehingga mendapatkan penanganan yang lebih baik. Oke, mungkin di tubuhnya nggak ada gejala, tapi ketika menularkan ke orang lain, klaster keluarga yang ada nenek kakeknya, dan itu adalah yang nantinya menjadi korban yang gejalanya berat bahkan meninggal dunia. Pertama karena kan memang sekarang masih sekolah belum dibuka, sehingga anak-anak itu kan di rumah. Tapi ya nama anak-anak kan ya pasti bosan, pengen main dong sama teman-temannya, sama tetangganya. Anak kecil itu kan nggak bisa kayak orang dewasa yang udah paham pakai masker atau jangan pegang ini, jangan pegang itu. Akhirnya kan masih comot sana, comot sini, megang-megang. Akhirnya situlah terjadi penularan. Lah nggak cuci tangan, terus langsung meluk bapaknya atau ibunya atau mungkin neneknya. Nah udah nular deh COVID-19 ini. Kemudian yang selanjutnya sekarang ini yang sedang marak adalah pesta pernikahan, Natal atau apapun yang tidak menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ringkes kok guys. Jadi kayak tinggal di pintu masuk itu ada hand sanitizer, buku tamu yang isinya ada alamat dan nomor telepon serta dicek suhu. Itu untuk tracingnya nanti kalau amit-amit ada yang positif satu orang. Kenapa bertebaran nih klaster keluarga? Karena kemarin di bulan Agustus sempat ada beberapa hari kita tuh kayak weekend panjang gitu, long weekend, dimana mungkin saatnya bersilaturahmi, pulang kampung dan lain-lain. Kita ngerasa udah nggak apa-apa lah, bapak ibu saya di rumah aja. Kemudian bukannya di rumah aja, tapi malah berpiknik ke mall, tempat makan, atau ke tempat wisata yang memang ramai karena ya namanya juga long weekend. Imbas dari long weekend kemarin itu, sekarang kita bisa melihat bahwa hampir setiap daerah di Indonesia itu kasus aktif COVID-19-nya meningkat. Dan terjadinya kebanyakan adalah klaster keluarga. Banyak terpapar itu ternyata adalah anak-anak dan lansia yang notabene itu imunnya tidak seoptimal orang yang usia produktif gitu. Mungkin dari dalam satu rumah itu ada yang suka mabal, jadi pergi kemana-mana, pergi pulang. Katanya sih cuman kemana, padahal tidak mengikuti protokol kesehatan. Kemudian yang menyebabkan klaster keluarga ini juga sulit diatasi adalah memang kondisi rumahnya itu tidak memenuhi kesehatan lingkungan yang betul. Ventilasinya buruk, kemudian pencahayaannya kurang. Nah harusnya tuh kalau dari ilmu kesehatan masyarakat itu ada satu orang itu setidaknya ada space 2 kali 2 meter. Ketinggian bangunan berapa itu
harus betul. Nah, kalau klaster keluarga ini rumahnya emang udah menyedihkan ya, terus mau gimana? Ditambah lagi ruang isolasi di rumah sakit sekarang itu sudah penuh. Di tempat saya sendiri di Cirebon, baik di Kabupaten Cirebon maupun di kota, ruang isolasi itu udah penuh. Jadi pasien-pasien yang tidak ada gejalanya, pasien COVID-19 tidak ada gejala, ya udah diisolasinya di rumah. Itu pun kalau mereka ngerti gimana cara ngisolasi. Nah, inilah tugas puskesmas sebagai garda paling dekat dengan klaster keluarga ini untuk mengedukasi gimana cara isolasi yang betul, gimana cara memisahkan tempat makan orang yang COVID-19 yang positif dengan yang COVID-19 yang negatif di rumah, gimana cara pakai masker terus tanpa harus dilepas-lepas. Ini tadi ya, selain peran dari puskesmas itu yang paling penting, kita nih mungkin teman-teman semua yang teredukasi, yang sarjana-sarjana, ayolah dipakai tuh ilmu bacotnya tuh ke teman-teman, ke tetangga-tetangga. Kemudian sebetulnya yang paling ngena itu adalah menggandeng tokoh masyarakat atau pejabat setempat, karena akan memberikan simbol atau merasa ada kedekatan sendiri dengan warga masyarakat di sekitarnya. Tracing dari dinas kesehatan tuh harus lebih ketat lagi dan lebih kuat. Sekarang udah bias banget tracing itu, kadang ada yang nggak ke tracing juga. Dan juga adanya protokol kesehatan yang betul-betul digemakan di mana-mana, supaya orang itu sadar bahwa COVID-19 itu betul-betul ada. Tapi ya kayaknya emang harus ada yang gugur dulu tuh dalam satu keluarga, biar paham bahwa COVID-19 itu emang menyedihkan dan mematikan. Kayaknya harus kayak gitu ya. Tapi kan kita nggak mau dan nggak sekejam itu gitu loh. Guys, akhir kata kita berharap bahwa supaya COVID-19 ini bisa kita lalui dengan baik, kita perlu sebagai sesama manusia itu saling kompak, saling menjaga gimana social distancingnya, physical distancing, membatasi diri untuk bertemu dengan orang, cuci tangan, dan jangan lupa protokol VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak itu betul-betul dipahami dan jangan kendor, oke? Sekian dari saya, semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada pertanyaan seputar kesehatan, tak harus COVID-19, bisa langsung aja isi di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe ya. Dadah.